Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat semeton Hindu dimanapun Anda berada, dan saya doakan semoga kita semuanya selalu selamat, rahayu, dan bahagia. Ya, kali ini kita akan sharing ya dengan satu masalah ya yang cukup unik dan menarik ya. Ya mungkin kita belum terbayangkan tadinya, tetapi ini kita akan mendapatkan ilmu dari narasumber kita ya yang sudah tidak asing lagi. Kita sapa beliau ya. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Pak Wayan. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Pak Agung sudah lama kita nggak podcast ya Pak ya. Betul ya, ya mungkin karena masing-masing punya kesibukan ya. Ya Pak Agung sibuk ya. ya untuk kali ini ya kita ingin mencerahkan umat juga nggih dengan materinya Pak Agung. Ya silakan Pak Agung untuk terima kasih Pak mulai nggih. Ya. Para pemirsa, terutama para pemirsa Boksa Channel, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ini, dan kepada para pengikut, para pencinta Dharma ya, selamat berjumpa kembali. Baiklah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, ya, baik, sejahtera, dan kita akan mulai dengan diskusi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Wayan. Judulnya itu adalah kepastian dalam ketidakpastian. Apa maksudnya nih Pak Agung? Ya, silakan Pak Agung. Baik Pak Wayan dan para pemirsa semua, bahwa kita mengetahui bahwa dalam kehidupan ini, dalam dunia yang kita hidupi, segala sesuatu itu tidak pasti. Sebenarnya tidak pasti. Ya, betul. Contohnya misalnya iklim, kita lihat cuaca. Ya. Kita sekarang ini tanggal 22 Maret ya, tahun 2024 ya. Ya. Ini mulai pagi itu hujan. Hujan tapi kemarin, semalam malah. Ya. Kemarin dari hari Selasa, Rabu, Kamis panas sekali ya. Sebelumnya hujan. Nah, jadi ada yang pasti ya Pak ya. Ada yang pasti. Kapan datang hujan, kapan musim panas, sama sekali nggak tahu. Memang BMKG sering memberikan ramalan cuaca dan sebagainya, tapi kan masih cuma tetap ramalan dan sering juga meleset. Ya. Nah kemudian di satu daerah juga, di sini misalnya Jakarta Selatan yang tempat kita sekarang itu hujan. Tapi Jakarta Utara belum tentu hujan. Jakarta Barat juga begitu. Apalagi daerah wilayah yang lain misalnya, ya Indonesia yang begitu luas. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada kepastian. Nah itu alam sekitar. Dalam hidup kita ini juga, apa yang akan terjadi besok kita tidak bisa tahu. Iya benar. Ya, apalagi sebulan yang akan datang. Ya. Atau sama Pak Agung yang potong. Bagaimana kalau peramal, dukun, atau paranormal ya? Nah itu dia kan selalu menjanjikan ya. Apakah itu kepastian apa tidak ya Pak Agung? Begini, semua juga mengatakan itu ramalan. Tapi dia hanya bisa memberikan garis besarnya saja. Tidak misalnya, Anda akan begini secara pasti. Ya, dia nggak bisa. Dan itu tidak pernah terjadi. Ya, sampai detail, sampai misalnya hari ini tanggal ini Anda begini, besoknya tanggal ini begini. Nggak bisa dia begitu. Bahkan dia sendiri tidak bisa meramal nasibnya. Iya, nasib. Dia benar. Sendiri tidak. Nah, jadi di dalam alam semesta ini itu segala sesuatu itu tidak pasti atau uncertain dalam bahasa Inggrisnya. Uncertain. Itu tidak ada yang pasti dan unpredictable. Tidak bisa diramalkan atau tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Betul. Ya, tapi memang bisa hanya melihat dari sedikit garis besar saja. Ada memprediksi bisa. Bisa. Tapi pastinya tetap 100% tidak bisa. Ya. Betul. Nah, kenapa begitu? Karena memang ini sesuai dengan ajaran agama kita, Vedanta, bahwa alam semesta itu disebut prakrti. Pradana. Nah, sifat prakrti atau pradana itu memang begitu. Dia selalu berubah. Tidak konstan ya. Tidak konstan.
dari satu berubah menjadi lain. Berubah. Ya. Nah, ini menyebabkan segala sesuatu tidak pasti. Iya. Karena prakerti itu sendiri itu dia selalu berubah-ubah ya. Bermutasi istilahnya, dan sebagainya itu dari satu wujud ke wujud yang lain dan sebagainya. Nah, tapi di dalam dunia ini memang ada satu yang pasti. Apa itu, Pak? Yaitu kematian. Oh, ya. Kematian ya. Ya, segala yang lahir itu suatu saat pasti mati. Ya, memang ada di dalam bagian kita itu. Ya. Kemudian apa tumbuhan atau benda yang tercipta, itu pasti suatu akan musnah saat akan hancur. Ya. Nah, itu pasti. Jadi ada orang mengatakan bahwa di alam semesta itu yang ada itu hanya perubahan. Memang betul. Yang pasti itu selalu berubah. Itu sifat prakerti itu begitu. Sekarang secara spiritual kita lihat dalam diri kita itu lebih lagi. Apa itu, Pak? Tubuh kita ini sama sekali tidak diprediksi. Terutama seberapa lama, sampai kapan kita bisa bertahan hidup, kita tidak tahu. Apa besok lusa kita sakit atau sehat, kita tidak tahu. Nggak tahu, benar. Penyakit itu datang begitu saja tanpa ada tanpa permisi. Tanpa permisi dan tanpa klakson sebelumnya. Nah, itu menandakan bahwa segala sesuatu itu uncertainty, tidak bisa diramalkan. Tidak bisa diramalkan. Kemudian juga yang lain, rezeki dan sebagainya apa juga itu sama. Nah, lalu yang paling juga tidak pasti satu hal adalah pikiran kita. Pikiran, karena pikiran selalu berubah. Dia coba bayangin. Kalau Anda merasakan bisa mengamati pikiran itu, terutama kalau bagi mereka yang suka meditasi, itu bisa diamati pikiran setiap saat selalu berubah. Wah, nanti mikirin bisnisnya, mikirin warungnya, macam-macam ya. Apa yang akan dipikirkan 1 menit ke depan kita tidak bisa tahu. Nggak bisa, Pak ya. Apalagi sejam, 1 menit saja. 1 menit, 1 detik bisa berubah. Nah, makanya disebut unpredictable. Tidak bisa diprediksi. Jadi keseluruhan, maka ini dikatakan segala sesuatu yang ada di dunia, baik di luar tubuh kita maupun di dalam diri kita itu, semuanya itu tidak pasti. Tetapi, nah ini Pak Wayan, ada yang ini Pak, pasti ya Pak. Balik semua itu, ada yang pasti. Apa itu Pak? Itu yang kita sebut Atman ya. Purusa. Itu. Nah, ini merupakan basis dari prakerti. Prakerti itu ada, itu dia muncul dari Purusa. Dari Purusa. Katakanlah dari Tuhan atau dari Brahman. Betul. Gitu. Nah, Brahman atau Atma ini kekal. Dia tidak berubah sama sekali. Dan pasti ada. Selalu ada. Pasti ada dan selalu ada. Selalu ada. Meskipun terjadi kiamat ya. Kehancuran pralaya. Yang kiamat pralaya itu hanya prakerti. Prakertinya aja, Tapi alam semesta ya. Purusa atau benda-benda duniawi kan. Brahman dan Purusa tidak pernah pralaya. Karena beliau abadi. Abadi. Nah, tetapi masalahnya kita belum bisa sampai merasakan kehadirannya atau bisa melihat, katakanlah itu. Nggak bisa. Nah, sehingga orang belum sampai ke sana. Jadi katakan pasti, apa yang pasti orang nggak bisa dilihat. Nggak ada yang pasti di dunia ini. Nah, jadi kalau seseorang bisa merasakan kehadiran Atma, maka dia akan melihat kepastian. Jadi ini yang kita harus pelajari. Maka para pemirsa semua, para pengikut Dharma, nah disinilah sebenarnya pelajaran yang sangat penting dari Vedanta, terutama Upanishad, Bhagavad Gita, Brahma Sutra, itu mengajarkan kepada kita supaya kita itu siap menerima ketidakpastian ini. Bahwa hidup itu tidak pasti. Kita harus hadapi itu. Yang pertama kita harus pahami. Kita harus tahu bahwa itu. Nah, sekarang yang kedua, kita bagaimana cara menghadapi. Bagaimana caranya kita supaya bisa ada di dalam ketidakpastian ini. Nah, masalahnya seperti tadi. Jadi, walaupun segala sesuatu tidak pasti,
kita harus punya keyakinan Ya. bahwa di balik itu ada yang pasti. Hmm. Nah, inilah makanya Weda Upanishad mengatakan jangan bergantung kepada dunia. Nah, ya. Jangan bergantung kepada dunia ya. ya, jangan bergantung kepada badan, Jangan bergantung Ya. pada tubuh ini ya. tubuh ini, karena Ya. ini suatu saat akan Ya, hilang, tidak kekal, tidak kekal, dan juga tidak pasti. tidak pasti. Contohnya misalnya, dulu waktu kita lahir, bayi, Bayi kemudian beberapa tahun lagi berubah berubah. jadi anak kecil. Ya, Tubuh itu berubah, ya. kemudian betul. meningkat lagi jadi dewasa, Ketika dewasa berubah lagi. berubah lagi. Kemudian habis itu turun dia, Ya, sudah tua, masa turun tua, lagi. ya turun lagi, Ya. akhirnya sudah tidak bisa di Ya, yang tadinya aktif dan sebagainya. ya. Kemudian, nah maka itu kita lihat aja di kehidupan sehari-hari ya. Mm. Suatu saat kita merasa tidak enak, Ya. itu kan tidak pasti. Ya. Saya apa ini sakit tuh enggak? Lalu kita datang ke dokter. Ke dokter. Itu maksudnya apa? Itu hanya untuk mencari kepastian Ya, bahwa nanti saya sakit atau ada sakit apa, kita tahu dengan Ya. pasti. Atau kalau sehat ya sudah sehat. Jadi untuk mencari kepastian itu orang rela mengeluarkan uang banyak, dana dan sebagainya. Ya. Nah ini sebenarnya sifat kita. Karena kenapa? Karena kita itu ingin kepastian selalu. ya. Ya. Apa ada sugesti ya Pak ya bahwa dengan dokter bilang, oh ini sakitnya ini nih, oh berarti kita pasti, oh iya, udah ada bilang kepastian misalnya, ya. Bapak atau ibu nggak apa-apa, Nggak apa-apa, Bapak ya. sehat, kita senang kan? Senang. Ya, psikologis tuh. Itu aja kita sudah belum minum obat, Belum kita minum obat, sudah sehat, sembuh. sudah sembuh. Ya, ada itu Mak. Iya. Itu banyak sekali. Benar. Ya. Apalagi dokter langganan Ya, yang dia percaya. ya betul, yang Ya. percaya. Nah, inilah. Jadi agama kita, Veda mengajarkan bahwa ada cara yang untuk menenangkan pikiran kita. Hmm. Kalau kita selalu bergantung kepada dunia, itu selalu banyak ketidakpastian, maka kita akan selalu diliputi oleh ketakutan, khawatir. Oh, gimana besok? Ya. Nanti bagaimana? Anak saya bagaimana? Mana? Nanti bisnis saya. Bisnis saya bagaimana? Ya, harta saya bagaimana? Ya. Nah, Ya, ya. maka untuk itu kita harus bergantung kepada yang pasti, Yaitu yaitu spiritual. Ya. Jadi Veda mengajarkan bahwa ada pasti, yaitu tadi Purusa, Brahman, Atma. Nah, itulah yang harus kita cari, dan di sana kita menggantungkan nasib nasib kita. Diri kita itu Ya. jangan bergantung kepada benda-benda yang tidak pasti Ya, pada dunia ini, dunia materi ini Pak ya. materi dan sebagainya. Yang Ya, ya. contohnya prakerti. Prakerti. Prakerti itu tidak bisa dipakai sebagai sandaran dan tidak bisa dipercaya. Ya. Jangan, makanya banyak guru-guru suci mengatakan bahwa jangan percaya sama prakerti, jangan menggantungkan diri kepada badan atau kepada dunia ini ya. Carilah yang abadi, cari yang tidak berubah, Ya. yang kekal, yang selalu mantap, tidak berubah. Nah, itu Vedanta, Upanishad, Bhagavad Gita selalu mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada spiritual. Jadi, Mas, sebetulnya bukan hanya kita mendekatkan diri itu, kata orang, bukan hanya pada saat-saat yang kita butuh aja. Ya. Memang kadang-kadang sering orang pada saat butuh baru dia dekat sama Tuhan. Setelah dia terpenuhi semua keinginan duniawinya, ya sudah. Nah, Lupa. orang itu lupa bahwa apa yang dia capai itu tidak kekal. Betul. Karena selalu berubah, karena tidak pasti. Betul. Ya. Contohnya misalnya uang, itu orang mencoba untuk menimbun, menguasai uang, menyimpan. Iya. Itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena itu alam itu dia akan berubah terus. Ya, datang dan pergi begitu saja. Jadi sekuat apapun kita menggenggam materi ini nggak akan mampu. Ya, suatu saat lepas. Dan karena dia tuh selalu berubah begini. Nah, kalau kita menggantungkan diri, ibaratnya cabang pohon yang selalu bergerak karena angin. Ya. Lalu kalau kita pegang itu, kita juga ikut bergerak jadi. Iya. Ya, naik turun, Ya. pusing. Makanya kalau supaya tenang,
maka ambil satu dahan yang diam, yang kokoh, yang kuat, sehingga kita bisa tenang. Maka itu dalam spiritual, ya, meditasi atau pelajaran apapun itu kita fokus, kita itu harus kepada yang kekal abadi, Ya, betul. yaitu Atma atau Purusa. Kalau kita meditasi, kita sembahyang, kita apa saja, Ya. tujuannya ke situ. Ya. Kenapa? Karena ini hanya yang pasti ini yang memberikan ketenangan Batin, betul. sehingga kita akan merasa tenang, damai, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita yakin, oh, saya punya gantungan, Ya, pegangannya pasti. dan pegangan ini pasti Ya. tidak akan pernah berubah, tidak Ya. akan pernah hancur dan sebagainya. Jadi kita juga akan bisa tenang. Nah, Ya. ini maksudnya. Jadi kenapa kita tuh atau dalam Jnana Marga Ya. itu selalu ditekankan bahwa hidup kita itu orientasinya itu seharusnya atau sebaiknya itu adalah spiritual. Spiritual. Jadi spiritual orientation. Ya. Ke sana arahnya. Ya, memang kita hidup di dunia. Kita perlu materi, Ya, kita perlu makanan. perlu Memang makan betul. dan lain sebagainya. Ya, Itu memang butuh. betul. Tetapi jangan dipakai benda-benda itu sebagai satu Kepastian ya. kepastian atau satu barang yang tidak yang abadi, yang Yang abadi, dianggapnya abadi itu Pak ya. misalnya apa yang kita miliki, Ya. rumah, mobil dan sebagainya, Mobilnya jangan dianggap itu akan selamanya. selamanya dimiliki. Ya, Ya, satu saat akan hilang, Hilang. satu saat datang lagi, pergi lagi, datang pergi. betul. Jadi kita sebagai umat kita hendaknya memahami hal itu, Ya. dan belajar Masuk. menghadapi setiap perubahan, setiap sesuatu yang tidak pasti Ya. dengan tenang, Ya. dengan perasaan tenang. Kenapa? Karena kita merasa bahwa oh, alam itu memang begini. Ya. Nah, jadi saya tidak bergantung kepada ini. Saya bergantung pada satu Tuhan yang Ya. abadi, yang abadi. yang maha segalanya. Ya. Nah ini, maka itu penting sekali dalam hidup ini. Spiritual itu sangat penting. Sangat penting ya. Kehidupan yang berorientasi pada spiritual Ya. itu bukan sesuatu yang apa itu, kata orang mengatakan itu kan omong kosong ya, nggak Ya. ada gunanya dan sebagainya. Dan orang selalu berorientasi Pak ya, kita masih hidup di dunia ini, nikmatin dulu, nanti baru kita ke dunia tentang spiritual kayak gitu Pak. Ya, jadi spiritual itu ya dianggap nomor sekian lah. Ya. Terutama yaitu untuk memenuhi indria-indria dulu. Itu biasanya. Justru karena prinsip itulah sebenarnya yang membuat dia lebih tidak pasti lagi. Iya. Jadi Benar. kita sebetulnya yang Iya. tadi sudah tidak pasti, karena kita tenggelam di dalam hal-hal dunia dan sebagainya, Iya. itu membuat dia itu lebih istilahnya lebih semrawut lagi. Semerawut lagi. Iya. Karena ya Pak ya, mungkin penderitaan kita di dunia ini kan karena kita menganggap ya dunia ini ya bisa memenuhi keinginan kita kan. Betul. Kita padahal ini kan maya ya. Betul. Sehingga kita menganggap dia itu sehingga kita sangat-sangat keterikatan ya. Justru dalam Jnana Marga Iya. sebagai apa yang jadi tujuan Moksha Channel ini, Ya. dalam Jnana Marga itu dikatakan bahwa ini ada dalam Upanishad, ada dalam Bhagavad Gita, Ya. dalam Brahma Sutra, Dalam sutra. bahwa pangkal ataupun penyebab utama sumber dari semua penderitaan itu adalah ketidaktahuan. Iya, ketidaktahuan. Artinya Awidya gitu. awidya. Awidya itu artinya widya itu kan pengetahuan. Pengetahuan. Awidya berarti ketiadaan pengetahuan. Pengetahuan ya. Tapi jangan salah Pak, awidya itu bukan berarti orang bodoh. Orang yang awidya kata itu bukan berarti orang yang bodoh. Dia tidak tahu. Ya. Dalam buku-buku itu sering diterjemahkan begitu. Jadi Ya. awidya itu diterjemahkan dengan Kegelapan. kebodohan. Ya. Kebodohan. Kebodohan. Nah, kebodohan di sini mungkin orang menganggap mungkin dia tidak bisa baca Ya. atau dia buta huruf sehingga Ya. atau dia tidak bisa matematika Ya. sehingga dia nggak bisa kalkulasi dan sebagainya, atau Ya. dia tidak sekolah, bukan sarjana Ya. dan sebagainya. Bukan itu maksudnya Bukan. itu ya, widya itu ya. Awidya itu adalah ketiadaan pengetahuan.
Pengetahuan apa, Pak? Ya, Nah, ini yang utama. pengetahuan Widya. rohani ya. Nah, itu pengetahuan tentang spiritual atau dalam bahasa kita itu adalah Brahma Widya. Ya, Brahma Widya ya. Atau Atma Widya. Pengetahuan tentang Tuhan. Ya, orang yang tanpa pengetahuan ini itu disebut awidya. Ya. Nah, awidya inilah menjadi sumber penderitaan yang tadi Pak Ya. katakan tadi. Karena dia tidak tahu bahwa alam ini adalah selalu unpredictable Ya. dan dia bergantung kepada Kepada yang ini. tidak pasti. Tidak pasti, maka timbul penderitaan. Iya. Seperti Pak Wayan katakan tadi, keinginan dia, saya ingin, saya ingin. Dia tercapai, akhirnya dia menderita. Ya, menderita. Bukan bahagia juga. Ya, bukan bahagia. Bahagia sementara. Nah, Ya, lalu, sesaat. kalau dia sudah bisa, misalnya, keinginan tercapai, misalnya dia punya rumah, dia beli mobil Dan lain sebagainya. tapi satu saat itu hilang semua. Iya. Mungkin dia ada anaknya, karena ini sering terjadi. Ada Iya. orang kaya, ya, Iya. punya segala, tapi dia punya anak. Anaknya tidak bisa diatur. Ya, Anaknya ini karena itu akhirnya dia mau menghabis-habisin ngabisin hartanya. harta bapaknya. Iya, iya. Itu sering sekali terjadi. Sering, Pak. Ya. Nah, Ya. jadi semua harta yang dia tadinya dengan susah payah dia dapetin. akhirnya dalam beberapa tahun dihabisin sama anaknya. Ya, Akhirnya apa? Menderita kan? menderita. Ya. Nah, itu. Penderitaan itu muncul kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa sesungguhnya harta itu bukan sesuatu yang abadi, Iya. yang tidak bisa dipakai gantungan seperti tadi itu, tidak bisa Betul. bagi pegangan. Nah, maka itu perlu widya, Widya. perlu Brahma Widya. Lengkapnya itu ya, disebut Brahma Widya. Nah, inilah sebenarnya obat atau metode yang bisa menghilangkan penderitaan. Penderitaan. Ya. Ya. Nah, itu kenapa channel ini kita selalu menggaungkan hal itu, Ya. jenana ini, karena menurut Vedanta, Ya. ini bukan kata saya ya, bukan kata enggak. Menurut Vedanta ini bisa silakan mungkin para Pemirsa ya di rumah ya. yang belajar ya, menurut Upanishad, menurut Bhagavad Gita, Brahma Sutra, itu menyatakan bahwa widya atau jenana inilah yang bisa menghilangkan penderitaan. Contohnya seperti Ya. kalau kita pagi melihat embun. Embun, ya. Nah kalau kita ada embun dan sebagainya, pandangan kita kan tidak jelas, Pak. Iya. Pagi itu. Ada Jadi, kabut ya. ada kabut dan sebagainya. Pandangan ya paling beberapa meter, Ya. sesudah itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ya, itu karena ada kabut. Kabut, ya. Nah, persis. Awidya ini seperti kabut itu. Ya. Jadi ada yang menyelubungi ya. 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 Nah, kemudian kalau matahari muncul, Ya. maka kabut itu hilang. Hilang. Embun ini hilang seketika. Akan nampak jelas. Nampak jelas. Nah, matahari inilah jenana itu. Jenana pengetahuan. Ya, rohani ya. Ya, yang disebut Brahma Widya tadi. Ya, Brahma Nah, Widya. itu ibarat sinar matahari. Hmm. Begitu kita memahami Brahma Widya, Ya. maka seperti matahari dia menyinari, maka semua kabut embun itu akan lenyap seketika, Iya, akan menyingkir. menyingkir. Dan semua kebodohan atau ketidaktahuan kita itu akan lenyap Akan seketika, sirna ya. sirna. Ya. Nah, barulah kita mulai memikirkan seperti tadi, oh dunia itu sebenarnya tidak bisa dipakai sebagai pegangan. Betul. Tidak pasti. Tidak pasti. Tidak bisa diprediksi. Iya. Nah, yang pasti itu adalah di balik alam ini, Ya. yaitu disebut Purusa atau Purusa. Brahman atau Atma dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita usahakan, kita dekati, mendekatkan diri. Ya. Pertama, kita mengetahui, mempelajari dan sebagainya, kemudian berusaha untuk mendekatkan diri sampai kita bisa menyadari bahwa bagaimana sih kalau kita dekat dengan Tuhan itu seperti apa. Iya, seperti apa. Itu perlu sekali. Jangan hanya mengatakan, katanya seperti begini itu. Ya. Ya kayak gitu. Harus mengalami dulu. Harus mengalami. Ya, kita tidak bisa mendengar hanya kata orang. Hanya kata orang atau hanya kata buku. Kata buku. Baca begini. Oh, ya. Banyak juga orang yang begini, Pak Wayan atau Pak pemirsa. Orang berdebat itu berdasarkan buku. Iya. Oh, saya baca di buku ini. Ini baca buku ini. Sloka ini mengatakan begini. Iya. Lalu orang lain mengatakan, oh nggak bisa. Ya. Itu debatnya sebetulnya tidak ada gunanya. Iya. Karena apa? Karena yang kita ataupun orang itu belum mengalami. Ya. Itu baru hanya membaca. Baru hanya membaca ya. Apalagi seperti orang berceramah tentang kebahagiaan berumah tangga, sedangkan dia belum pernah menikah,
Nah itu juga ya Bagaimana dia bisa bagaimana merasakan? bisa bilang bahagia? Iya, bahagia. Orang belum pernah berkeluarga. Berkeluarga. Iya, Sama. harus dia mengalami dulu. Ya, maka itu Ya, pengetahuan spiritual, pengetahuan berakal dia itu ya harus benar. dipraktikkan, Betul. bukan hanya didiskusikan. Nah, tiang sendiri juga Pak, dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan kita lebih banyak menelusuri, membaca kitab suci ya. Ya mungkin Pak Agung juga sama, mengalami cobaan-cobaan yang di luar nalar kita. Nah, tetapi ya memang kita karena kita memiliki ya katakanlah widya ya Pak ya. Jadi kita berpikirnya, oh ini adalah cobaan yang seperti tadi kita harus mengalami. Ya. Kalau kita tidak pernah mengalami, ya nonsen lah kita berbicara tentang bahagia dan tidak bahagia ya. Pasti kan kita mengalami dulu. Ibaratnya kita harus sebuah kolam, kita harus nyemplung dulu, baru kita bisa komen. Oh dalamnya sekian, ya sekian senti, sekian meter. Terus, apa ada yang ada di dalamnya kolam itu? Ada yang ada di dalam kolam itu? Tahu. Kita nggak bisa bilang, oh kolam itu dalam, nggak pernah nyemplung. Nggak pernah nyemplung. Ya, benar tuh Pak. Nah itulah, maka itu dalam hal ini pencarian tentang kebenaran atau tentang atma itu disebutnya atma wicara. Nah itu perlu sekali. Jadi kita selalu berusaha dengan meditasi atau dengan yang lain-lain itu disebut sadhana. Kita selalu mencoba mencari, belajar, mencari, sehingga kita makin dekat dan bisa merasakan kehadiran yang pasti. Yang pasti. Kembali seperti tadi, bahwa di alam yang tidak pasti ini, di tubuh yang tidak pasti ini, ada sesuatu yang pasti. Nah, ini sebagai akhir juga, bahwa semua alam semesta ini memang tidak pasti, tapi di balik itu ada yang pasti. Nah, itu bisa direalisasikan yang paling gampang melalui tubuh kita. Gimana tuh Pak? Yaitu, jadi bukan mencari keluar, tetapi mencari ke dalam. Harus mencari ke dalam, benar. Tubuh itu tidak pasti, pikiran tidak pasti, tapi di dalam hati kita ada yang pasti. Betul. Itu atma itu. Nah, itu cara yang paling tepat dan jalan yang paling pendek untuk mencapai Tuhan itu dengan masuk ke dalam diri kita. Artinya melihat ke dalam. See always inside. Ya, selalu melihat ke dalam. Jadi ini makanya dari dulu para pemuka-pemuka orang-orang suci dari agama kita itu selalu mereka tuh merenungkan meditasi atau itu ke dalam. Bukan keluar ya. Kita mencari keluar. Nah, ini yang agak keliru. Banyak orang-orang yang mengalami masalah di dalam kehidupannya, terutama masalah ekonomi ya. Nah, mereka itu malah mencarinya yaitu ke paranormal, ke dukun, orang-orang sakti. Nah, itu adalah jalan yang salah kan. Karena ya seperti tadi bilang bahwa mereka pun tidak bisa meramalkan nasibnya hari esok, apalagi nasib orang lain. Nasibnya sendiri dia tidak tahu. Jadi tentu kita mesti nyari ke itu ke dalam lah. Ke dalam. Nah, ini dalam atma wicara itu. Jadi kita melihat ke dalam diri. Tubuh ini kan tidak pasti. Pikiran tidak pasti. Tapi ada di balik itu, dalam hati kita itu ada yang pasti. Ada yang selalu ada, seperti tadi dikatakan, kekal, abadi, tidak berubah. Nah, itu kita bisa rasakan di dalam diri kita. Sampai betul-betul merasakan. Bukan hanya sekedar katanya atau kata kitab suci. Tidak, itu harus bisa sampai merasakan sendiri. Sehingga kita betul-betul bisa mengatakan bahwa ada loh yang pasti. Ada betul-betul yang menjadi sumber. Pasti sumbernya. Nah, itu yang harus kita pegang kuat-kuat dalam hidup ini. Sebagai pegangan, sebagai kompas. Petunjuk. Yang bisa kita percaya. Benar. Yang bisa katanya. Saya kira demikian Pak. Terima kasih niki Pak Agung bahwa ini sangat sangat luas nih dalam nih untuk ajaran ini ya. Ya semoga para pemirsa di rumah ya, para semeton Hindu dan sahabat Moksha Channel dapat menarik pelajaran dari
wacana Pak Agung tadi nggih, bahwa memang di dunia ini tidak ada yang pasti. Tetapi di lain pihak ada yang pasti, yaitu Atman atau Brahman ya. Jadi itu kira-kira ya Pak Agung ya. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, sekian dan terima kasih ya para Mas Santi. Om Santi 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 Om.